Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira udah kompak belum? Menjawab salam hukumnya pahalanya berapa? 30 pahala. Insya jawab salam doang ya. Ulang lagi satu kali lagi ya bun. Ulang kagak? Ya kira-kira ini udah lama menunggu nggak ini? Udah lama. Dari jam berapa tadi? Tapi saya juga tampil lebih dulu. Dari acara tadi tausiah di Jatake, acara Khotmil Quranul Karim beserta Maulid juga di keluarga besar Madura, jadi Ikatan Madura ya. Alhamdulillah tadi isi tausiah di sana jam 12 lewat selesai. Ustazah makan dulu, saya ada acara lagi. Takut macet, ternyata alhamdulillah diberi kelancaran. Akhirnya kameramen saya makan di mobil. Bunda selama menunggu ya. Bunda, di sini boleh kan kalau kita pakai seni sedikit kalau tausiah boleh? Boleh. Takutnya ada yang tidak memperbolehkan. Karena seni juga dibutuhkan oleh kita, betul? Ya, bagi yang sudah lama menunggu mudah-mudahan terobati tidak mengantuk. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku, betul? Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini? Ku datang, kini ku datang padamu, sambutlah kedatanganku. Alhamdulillah, yang ngantuk jadi mau. Kita ulang salamnya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lebih kenceng, lebih kompak. Yang sudah jawab salam, yang punya penyakit dohiriyah batiniah hilang. Yang sudah jawab salam, yang punya permasalahan baik besar maupun kecil diberikan jalan keluar yang terbaik. Yang sudah jawab salam, yang suaminya tidak romantis jadi romantis. Yang sudah jawab salam, yang suaminya galak jadi kagak galak lagi. Yang sudah jawab salam, yang suaminya pelit korat motet butuh kasiran cap jahe jadi dermawan. Yang sudah jawab salam, yang punya hutang, hutangnya lunas. Bagaimana tahunya? Bunda punya hutang? Sebelah sini punya hutang kagak? Punya, ya, jangan-jangan yang kuning-kuning belum lunas. Boleh hutang nggak? Boleh hutang nggak? Boleh, asal mau baik. Yang kagak boleh nggak mau baik. Ada tukang hutang, ada tukang yang punya, ya, abang punya hutangnya lagi ngom. Ada nggak? Ada nggak yang ngumpet? Nggak ada ya. Mau ada mau nggak hadapin, saya belum ada buat bayar hutang. Insya boleh hutang ya, karena memang sekarang zaman berhutang. Padahal dianjurkan untuk sederhana, betul? Kita punya duit pas-pasan, jangan dihambur-hamburkan, betul?
cukup buat makan, ya udah makan aja yang banyak. Kakak kebeli daging, belikan asin. Betul? Betul? Walau makan sederhana, ikan asin sambal lala. Betul? Walau baju sederhana, yang penting nutup aurat. Walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal sehat jiwa raga, yang penting hutang tak punya. Betul? Itulah orang yang kaya. Betul? Kita orang kaya, ya bener. Gak apa-apa makan sederhana, tapi jangan banyak yang sudah terlanjur berhutang, mudah-mudahan hutangnya diberikan oleh Allah rizki yang berlimpah untuk bisa membayar hutang. Amin ya Allah ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a syifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khassatullahu ta'ala min jami'il kamalatil ubudiyah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Mohon maaf Bun, suaranya lagi soak dikit karena kebanyakan konser kan. Ya Bun, banyak yang malam hari tausiah saya ya Bun, sampai jam 1, kadang jam 12, paling cepat jam 12. Jadi mudah-mudahan tidak mengecewakan Bunda hari ini ya. Sebenarnya masih banyak saya acara besok juga ke daerah Curug. Tiap hari keluar ya Bun, doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wal yawmal Sadaqallahul azim. Qala an-nabiyyu
Oh bengong. Terkesima oleh Siti Nurhalisa. Ini Manohara Syahrini apa Nurhalisa bun? Hah? Saya kan langsing. Langsing kagak? Jangan ada dusta di antara kita ya. Langsing kagak bun? Beda amat terus. Udah tahu kayak buntelan kentut. Langsing dari mana ya bun? Lihatnya pakai sedotan. Bunda, qalan nabiyyu Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-muhdin. Waalaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Al-hadith. Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat. Wal mukarramah wa mukarramah, yang saya hormati dan saya banggakan, ibunda tercinta, tersayang, ibunda Al-Mukarramah Ustazah Hajah Nurjannah. Betul? Beliau pemimpin atau ketua Majelis Taklim Nurul Jannah. Benar ya bun? Kita doakan mudah-mudahan ibunda kita tercinta senantiasa dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimuliakan Allah Jalla Jalaluh, diberikan keberkahan di dunia wal akhirah, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah, diberikan karunia kasih sayang Allah, dan juga senantiasa beliau dijadikan oleh Allah sebagai golongan hamba Allah yang akan mendapatkan jaminan ampunan dosa, jaminan surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya banggakan dan saya cintai, adindanya tadi ibunda Ustazah Hajah Nurul Ain, kalau nggak salah ibu, Siti Nur Aini, Nurul Ain, Nur Ain. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Beliau tadi berbisik-bisik terus dengan saya, bisik-bisik tetangga. Saja di atas, di bawah aja, di atas. Jadi ingat lagu Benjamin S, ya bu ya. Neng di sini aja. Apa ya? Ya bun, berbisik-bisik tadi kita berdua. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimuliakan Allah Jalla Jalaluh, mendapatkan keberkahan di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya banggakan dan saya cintai, para asatidzah, ketua pimpinan majelis taklim yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat saya. Tapi tadi saya ingat dengan ketua majelis taklim BKMT yang sudah sambutan, betul ya? Ketua majelis taklim Al Hidayah di bunda di depan, dan ketua majelis taklim dari mana bunda nih? Dari ini ya. Oh benar bersama ibunda Al Hidayah. Para asatidzah yang hadir pada hari ini semuanya diberikan kemuliaan Allah Jalla Jalaluh, dipanjangkan umurnya, diberikan perlindungan di dunia wal akhirah, dan juga keberkahan di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya banggakan ibunda tercinta kakanda saya, soulmate, ibunda Al Ustazah Hajah, siapa nama dia katanya ya, tapi saya manggilnya Bunda Yuyun. Saja hadirin siapa namanya? Ade Rahayu, ibunda saya ya. Beliau adalah kakanda saya bun. Saya juga isi taklim di Citra, beliau suka hadir ya, walaupun tidak setiap hari Kamis ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibunda tercinta Ade Rahayu. Oh namanya cantik seperti ada di dalam bun, yang ngumpet takut kali bun.
Kagak ada di dalam sama tim Qasidah kayaknya. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau panjangkan umurnya, besarkan badannya, dimuliakan Allah Jalla Jalaluhu, dan berikan insyaallah limpahan rahmat dan magfirah. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan juga kakandanya yang ikut hari ini beserta para rombongannya yang hadir para jamaah. Mudah-mudahan berikan keberkahan. Yang saya banggakan dan saya cintai, mungkin ada Bu RT, Bu RW di sini. Yang saya banggakan dan saya cintai jamaah dari RT 01 sampai 13 tadi disebutkan. Ya Allah, berkumpul di sini di kediaman, di majelis ilmunya Ibunda Siti Nur Jannah yang sangat kita cintai. Ya Allah, sudah sepuh tapi alhamdulillah Allah pasti kesehatan. Katanya saya kayak putri beliau umurnya, Bun. Saya masih muda tapi gendut ya, Bun. Cantik kagak, Bun? Kita doakan mudah-mudahan para bunda insya Allah yang hadir pada hari ini senantiasa diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat rezeki yang halal dan barokah, keluarga sakinatan mawaddah warahmah, putra putri anak cucu saleh dan solihah. Insya Allah tercapai cita-cita kita, dihasilkan maksud kita, dilancarkan segi usaha suami-suami kita dan kita sendiri yang sedang menggeluti usaha. Para wanita karir yang bekerja dilancarkan pekerjaannya, dan juga mudah-mudahan yang hadir seluruhnya pada hari ini mendapatkan limpahan rahmat dan magfirah, karunia kasih sayang Allah, dijadikan golongan hamba Allah yang selalu bersabar dan bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal. Ba'da salam, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu. Alhamdulillah berkat nikmat Allah kita dapat bermusafahah, bersilaturahim. Insya Allah taklim kita pada hari ini dalam rangka memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah, Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga begitu berketepatan dengan pengajian BKMT. Betul? Mudah-mudahan para bunda seluruhnya yang hadir pada hari ini berkat nikmat Allah dijadikan oleh Allah sebagai golongan hamba Allah yang akan mendapatkan jaminan ampunan dosanya Allah. Jaminan dosa diberikan oleh Allah, ampunan kita, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ya Allah ya Rabb, yang hadir hari ini diberikan jaminan surganya Allah. Allah itu kalau sudah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Betul Bun? Bunda mau diampunkan dosa, mau dapat jaminan surga. Yang hadir pada hari ini seluruhnya berkat nikmat Allah senantiasa dijadikan golongan hamba Allah yang akan menyandang gelar kematian husnul khotimah. Amin. Pun mau husnul khotimah, angkat dua tangan kita yuk. Kita munajat kepada Allah. Doa yang pendek praktis ini kadang-kadang dilupakan oleh bunda. Ya, kita cari doa yang panjang kagak hafal, yang pendek kagak dibaca. Benar. Padahal ini juga doa pendek praktis tapi padilahnya dahsyat. Baca setiap habis sholat semampunya bunda. Insya. Yuk kita hadirkan hati kita, munajat kepada Allah. Mudah-mudahan yang hadir seluruhnya husnul khatimah bila kelak datang ajal kita. Yuk angkat bunda dua tangan, kita hadirkan hati kita. Kita baca sama-sama. Ya Allah biha, sama-sama. Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Habibahul Karim
nabiyana wa habibana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruhnya yang hadir pada hari ini dijadikan golongan umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Pertolongan dari Nabi kita tercinta menuju surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Mau masuk surga ya? Alhamdulillah hari ini kita bertemu, bermusafahah, bersilaturahim dalam rangka memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah SAW. Apabila kita ingin mendapatkan syafaat beliau, kita harus bisa mengikuti jejak langkahnya. Sesuai tema hari ini yang akan kita bahas, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Betul? Bunda suka berlomba dalam kebaikan? Suka? Kadang-kadang orang berlomba-lomba nyari uang banyak. Kalau kebaikan kadang-kadang nomor 2. Benar? Benar. Mudah-mudahan kesini semuanya berlomba-lomba dalam kebaikan nomor 1. Insya cari nafkah kebaikan tapi di jalan Allah. Insya jangan sampai melenceng dari jalan Allah, tidak berkah rizki kita. Na'udzubillahi min dzalik. Bunda, Bun, baginda Rasulullah SAW seorang manusia yang Allah sempurnakan, bahkan dijadikan nabi akhir zaman, penuntun para nabi yang akan memberikan syafaat kepada kita. Betul? Betul? Wa khataman nabiyyin, Nabi Muhammad penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad. Kalau ada yang ngaku Nabi Muhammad berarti dia nabi palsu. Harus diperantas tuntas. Betul? 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 Ada misalkan yang nama ngaku saya nabi, siapa nama kamu? Nama saya siapa, misalkan ganti di sini siapa yang orang-orang kagak ada namanya. Ya Bun, misalkan namanya apa ya? Sunggokong. Jangan percaya. Iya Bun ya? Bun, sallallahu ala sunggokong. Kan kagak masuk. Sallallahu ala sunggokong. Ayo, masuk kagak? Enggak masuk. Bun, enggak masuk tuh nama sunggokong. Tetap Nabi Muhammad yang akan masuk. Betul? Jangan percaya ya Bun. Nabi kita Nabi Muhammad, akhlaknya terpuji, akhlakul karimah, akhlak mahmudah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada dirinya terdapat suri tauladan yang terbaik yang harus kita contoh perilakunya. Betul? Kira-kira kita sudah mengikuti belum? Insya sekuat tenaga walaupun belum maksimal. Betul? Susah. Bunda, kalau Bunda ingin menjadi umat Nabi Muhammad yang akan dapat syafaat, ikuti jejak langkahnya. Nabi Muhammad, para anbiya mempunyai tahapan ibadah yang disebut dengan ibadah zuhud. Kira-kira kita udah zuhud belum? Udah? Ayo saya mau tanya, udah zuhud belum? Udah zuhud belum? Jauh, susah ya Bun. Betul? Oke, hari ini kita kaji. Kajian kita hari ini sangat lumayan apa ya Bun? Serius ya. Bunda tahu yang namanya zuhud. Zuhud itu tahapan ibadah tertinggi, tinggi zuhud itu. Ya. Para anbiya yang punya ibadah zuhud tahapannya, kita belum sampai. Makanya dikatakan dalam hadis dan juga dalam kitab Nasahihul Ibad, Bismillahirrahmanirrahim. Az-zuhdu thalathatu ahrufin. Zuhud terdiri atas 3 huruf. Ada berapa zuhud? Ini akhlak Rasul nih. Makanya kita bahas zuhud. Betul? Yang pertama huruf apa? Al-awwalu harfun zayun. Zay. Zay. Lain jim. Zay.
zuhud, zai. Semuanya dari huruf ini mengandung makna. Zayun diambil dari lafaz zadul lil ma'adi. Maknanya adalah pembekalan menuju alam akhirat atau menghadap Allah. Itu zayunnya. Zay. Ya kan, Bun? Kita kira-kira sudah punya bekal nggak buat menghadap Allah? Menghadap alam akhirat? Insya berusaha ya, Bun. Walaupun belum kafah, betul? Semaksimal mungkin. Walaupun sholatnya kadang-kadang masih bolong-bolong. Sholatnya masih bolong-bolong kagak? Enggak. Alhamdulillah. Kalau mau ngepesan sholatnya bener kagak? Petasannya, Bunda sholatnya buru-buru kagak? Sholat aja dulu, sholat nih. Bener kagak sholat kita kira-kira? Waduh, petasan. Belum sholat nih. Benar? Bon, betul gak? Dia wudhu dari sebelum azan, udah dandan rapi, cantik, mau ngebesan jam 1. Udah gitu azan, pas azan baru juga azan 5 menit kan dia tadi, oh aku minum dulu deh, gitu ya, belum langsung sholat tuh dia ceritanya, tapi udah rapi dandan. Ini kerudungnya aja udah kerudung apa ya namanya ya, yang dibulut-bulutin ke sini namanya sakratul maut. Ini udah puter-puter ke sini, dikasih bros di sini, udah cantik, udah pakai lipstik, pakai sifat, sampai kayak galengan sifatnya, galengan petakan sawah. Ya Bun, udah gitu pas mau sholat kentut, udah ada petasan lagi, kentut, hah petasan, agak jadi sholatnya. Ada yang gitu ada? Apa? Wudhu lagi, buka kerudung, dandan lagi, ketinggalan kebiasaannya. Ayo Allah. Ada yang gitu. Ayo dah, kentut, agak sholat nih gue lah. Keburu aku ketinggalan bis lagi mau ngebesan. Nah, ya Bun, nih kita, dan ada dusta di antara kita. Benar Bun? Pekerjaan manusia ya Bun, tidak luput dari salah dan lupa. Betul? Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa, karena sudah kodrat manusia tempatnya salah dan lupa. Betul? Azan asar. Kita sejenak benar, ditunggu ya Bun ya, karena memang tadi waktunya sudah sore. Kita lanjutkan Bun ya. Alhamdulillah kita sejenak ya menghormati azan asyar, karena memang kita tadi mulainya sudah sore ya Bun, tidak apa-apa. Kita lanjutkan kembali karena kajian kita baru zai, betul? Dilanjutkan lagi. Zadul lil ma'adi, pembekalan menuju Allah atau alam akhirat. Sudah kita kerjakan walaupun tadi belum maksimal, betul ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan seluruhnya yang tadinya sholatnya tadi bolong-bolong jadi tidak bolong-bolong lagi. Zihad kita dari kemaksiatan kepada kemaslahatan. Insya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan menuju ridho Allah, libtighai mardatillah. Insya Allah. Pembekalan ini memang menurut kita sudah cukup, tapi sebenarnya masih kurang. Ya, masih banyak, belum kafah. Ya Bon. Bila kita merasa masih kurang, terus ditingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jangan turun, jangan merosot. Insya Allah. Mudah-mudahan semuanya sudah punya bekal menuju jalan menghadap Allah dan alam akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, pembahasan kita simpel tapi insya Allah ya bisa dimengerti. Yang kedua, harfun haun ha. Diambil dari lafaz hudalitin,
petunjuk agama. Jadi haknya ini petunjuk agama. Orang yang mempunyai sifat zuhud, yang tadi zayunnya mempunyai bekal menuju Allah dan alam akhirat, dan dia pun selalu mengikuti petunjuk agama. Insya apapun yang diperintahkan oleh agama, yang diemban oleh baginda Rasulullah dan dilaksanakan juga dikerjakan oleh baginda Rasulullah kekasih kita kerjakan juga, karena ini merupakan suatu perintah dari Allah yang tidak ada tawar-menawar lagi. Apabila kita melanggar perintah Allah mendapatkan dosa dan neraka tempatnya. Bila kita mengikuti jejak baginda Rasulullah, mengikuti apa petunjuk agama yang diemban oleh baginda Rasulullah, surga tempatnya. Insya Allah. Petunjuk agama itu harus kita ikutin. Betul? Yang memang menurut agama salah nih jangan dikerjakan. Jalankan yang diperintahkan oleh hukum syara yang berlaku bagi kaum muslimin dan muslimah. Insya Allah. Yang ketiga, apapun dalun, mana dalun ini diambil dari kata lafaz dawamu ala ta'ati, taat kepada Allah secara terus menerus atau istiqomah. Orang yang punya sifat zuhud akan selalu taat, bertakwa, patuh kepada Allah secara istiqomah, dikerjakan terus menerus tanpa henti, tidak ada bosan-bosannya. Insya Allah. Udah juga harus gitu. Nggak ada kata bosan dalam melaksanakan sholat. Betul? Sholat kan tiap hari kita laksanakan, hukumnya wajib. Kira-kira Bunda bosan? Tidak. Ini adalah kuasa Allah. Kita diberikan tidak bosan karena kita ditunjuk oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad yang insya Allah mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya tidak ada bosan kita. Taat terus menerus, jangan down, jangan turun. Kadang-kadang ada yang lagi banyak harta lupa dengan Allah. Benar? Bun. Tadinya dia kagak punya harta, ya Allah, rajin sholatnya, rajin ngajinya, minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan sesudah saya hari ini saya seperti ini berkekurangan, berikan saya rezeki ya Allah. Insya Allah kalau sudah ada rezeki saya akan sedekah, saya akan rajin infak dan sebagainya, akan saya santuni anak yatim. Pas Allah berikan rezeki berlimpah, dia kayak lupa dengan janjinya. Nauzubillahimin. Dia tidak bersyukur, ditambah harta, diuji dengan harta oleh Allah. Bisa tidak dia membawa harta yang dia inginkan tadi? Boleh kagak punya harta? Boleh. Menuntut mencari nafkah boleh. Sebanyak-banyaknya boleh. Yang ada boleh, tapi di jalan Allah. Bekerjalah untuk duniamu seakan kau hidup selamanya. Betul? Kita dianjurkan untuk hidup selamanya ini, merasa kita ini hidup panjang umur, makanya giat cari nafkah. Dianjurkan oleh Allah, berdoalah untuk akhiratmu seakan esok hari kau tiada. Betul? Memohon kepada Allah seakan besok aku mati nih. Kalau aku mati besok gimana belum taubat kepada Allah? Kalau aku besok mati gimana belum bersyukur kepada Allah? Betul? Berusaha sambil berdoa, itu yang harus kau lakukan. Jangan hanya berdiam diri, mengharap rezeki datang sendiri. Betul? Gak ada rezeki datang sendiri, ya Bun ya. Gak ada rezeki yang datang sendiri, dicari. Insya makanya boleh cinta dunia boleh? Boleh, tapi ingat dengan sang pemberi dunia. Hei, boleh saja. Bisa kagak nyanyinya ini Pak Ino? Serem-serem amat cerita akhirat ya. Senyum sedikit gitu. Ayo. Hei, boleh saja. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat.
suatu saat kau kan meninggalkannya, betul? Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga, betul? Tidak akan mati. Boleh cari dunia tapi ingat dengan kematian juga. Insya ya bun, betul? Hei, berbuatlah apa yang engkau suka, tapi ingat semua itu kan ada balasannya, betul? Baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga. Hei, bener bun? Boleh cari dunia tapi ingat dengan kematian. Boleh mengerjakan sesuatu yang kita inginkan jangan di alam dunia ini, tapi ingat dengan apa yang akan Allah janjikan kepada kita. Setiap perbuatan akan ada balasannya, betul? Baik balasannya, pahala untuk kita. Buruk, tidak lurus, ganjarannya dosa, betul? Ini yang harus kita ingat. Boleh cinta dunia, memang semua cinta dunia. Kerudung beli pakai baju yang dipakai pakai beras pakai apa beli? Kalau kagak ada duit punya beras kagak? Nggak ada. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah, ya benar. Sama berjuang mencari ilmu, talabul ilmi di sini nih. Setiap bulannya bun, ada pengajian bulanan apa mingguan bunda? Bulanan. Ada bunda, ya Allah banyak pengajar di sini. Ya bun ya, yuk kita sama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nih mujalasatul sholihin, bergaul dengan orang-orang saleh. Salah satu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Insya merupakan obat hati, penawar hati itu. Betul? Betul? Jangan ibu rugi, punya perasaan rugi. Datang ke majelis taklim rugi. Apalagi kalau ada kotak-kotak muter tuh. Suka muter kagak bun? Muter ya? Boleh kagak muter? Boleh bun. Orang yang pelit koret mote puntut kasir cap jahe merege hese. Lebih banyak jaket malnya daripada jaket malnya. Ke mal bawa duit 5 juta habis seharian. Ke pengajian yang cuma 1-2 jam bawa uang 50-an, 20-an, 10-an, 5 ribuan, 2 ribuan yang masuk 2 ribuan. Bener kagak? Punya duit 5 ribu, kotaknya muter 2 kali 5 ribu dibagi 2. Pertama buat yatim 3 ribu, buat uang kas 2 ribu. Bener nggak? Di sini masih ada yang 2 ribu ada? Ada kagak? Ceritanya dia mau ngasih kotak amal nih. Bawa di rumah 100 ribu, 50, 20, 10, 5 ribu, 2 ribu. Dia udah ceriin nih 100 ribu buat beli beras, yang 50 buat beli gas, yang 20 ribu pulsa, 10 ribu buat ongkos naik gojek. Karena jauh ngajinya, kayak gini nih misalkan nih, naik mobil rombongan patungan ya, berkah. Ada 5 ribu nih, 5 ribu, ada 2 ribu, dia niat mau ngasih 2 ribu. Udah gitu dia ciriin, yang 10 ribu, yang 100 ribu jeger, mas baru, dirabat dia. Mau ngasih kan dikeluarin kan malu. Pas itu dipilih-pilih dimasukin 2 ribu kan malu. Udah dirapalin di kantong 100 ribu, iya. Yang ini 50 ribu nih, nah ini 20, ini 10. Wah ini yang lepek nih 2 ribu, yang gua masukin nanti ke kardus kotak, puter tuh. Masih salawat, masih apa sambil salawat. Sallallahu ala Muhammad. Dia masukin tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dicari yang lepek. Allah berkehendak. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak, maka terjadilah sesuatu dengan kehendaknya atas izinnya. Apabila Allah menghendaki sesuatu, jadi cuma ucapan kun fayakun. Akhirnya Allah kesal sama tuh orang. Kata Allah kurang ngajar, lu lihatnya kagak apa-apa, lu di rumah udah kagak bener memang.
mau ngasihnya 2.000. Uangnya banyak, kata Allah, ya 2.000, jadilah kamu seperti 100.000. Kun fayakun. Jadi jeger yang 2.000. Yang 100.000 kata Allah, kun fayakun, lepek. Dia masukin, wah ini nih yang lepek nih. Dimasukin ke kardus yang lepek, udah menyantai aja, dia kagak lihat ini, lihatnya juga. Yang masukin kardusnya juga lah 2.000, malu dia juga bantu pesen. Nggak kelihatan tuh ceritanya. Udah aman kan dia, pulang ngaji. Assalamualaikum, tong, kurang beli beras nih. Udah cepet beli beras. Dia kan, itu mana yang cepetan ya? Nah, kok 2.000 masih ada? Hah? Berarti yang dimasukin cepetan kurang ngajar gua nih. Kalian diri sendiri. Itu kalau Allah sudah berkehendak, ayo. Makanya jangan pelit korek, motet buntut kasir. Jangankan masuk surganya Allah, mencium bau surganya ada haram hukumnya. Orang yang bakhil, apalagi untuk sedekah. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nadaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Hai orang-orang yang beriman, apabila Rasulullah SAW mengadakan sebuah pertemuan mujalasatus sholihin seperti kita, beliau selalu mengadakan sedekah sebelum memulai pembicaraan, sebelum berdakwah, sedekah dulu. Dijawab lagi oleh Al-Quran, untuk apa kira-kira? Banyak pertanyaan kan kita. Dzalika khairul lakum wa athhar. Yang demikian itu adalah untuk membersihkan harta-harta kamu kalian semua, kata Allah. Betul? Buat kita juga. Mobil Fortuner yang ibu diamin aja di rumah buat jalan-jalan, di akhirat kagak bisa bantu. Yang 2.000 yang bantu. 2.000. Teganya kau 2.000. Pas dia masuk, ya Allah, saya masuk surga, siapa yang nolong? 2.000. Kata Allah, giliran ustaz yang ada, amin. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak, amin. Masuk kotak 2.000. Benar? Benar? Ya Allah, udah gitu mah jelek lagi 2.000-nya. Lepek ya. Nah ini Bun, menandakan kita belum pas tapi khairat kalau begitu. Ya, Bunda, bersedekah semampunya, ya. Ini contoh, Bun. Oke? Ya, mudah-mudahan kita semuanya ahli sedekahnya Allah. Lalu ada yang bertanya dalam Al-Qur'an, jawab lagi. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Apabila kamu tidak mempunyai sesuatu untuk disedekahkan, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tenaga sedekahkan, senyum juga sedekah. Kata teman-teman, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau ke teman-teman, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apalagi lagi bete sama musuh bebuyutan, ditanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ngeliat bodo amat. Satu, dia tidak jawab salam, dosa. Kedua, berpaling muka dari orang yang mengucapkan salam, haram hukumnya. Betul? Betul. Tapi jangan sampai depan tembok senyum. Tembok suri kasaha eta cek sadaya. Di depan tembok senyum, bahaya kalau itu, udah umbul-umbul tuh. Bunda, insya Allah, ya Allah, ya benar. Terus ada juga orang yang bersedekah itu nanti Allah akan berfirman di yaumil kiamah. Kata Allah dalam firman-Nya, abdi, ada dalam hadis qudsi, abdi rajautani, hai hamba-hambaku, falan akhirruka haramtu jasadaka alan nar. Hai hamba-hambaku yang sudah memberikan, mengeluarkan sesuatu dengan tujuan libtigo imarbatilah, mengharapkan keribuanku, kata Allah, falan akhirruka, tidak akan aku hinakan kamu di yaumil kiamah. Haram tuh jasadaka alan nar, haram jasadmu masuk neraka, kata Allah. Wadkhul min ayyi abwabil jannati syita, wadkhul, manjing masuk min ayyi abwabil jannati syita, kepada pintu mana saja yang kamu pilih, yang kamu suka, menuju surgaku, kata Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu sedekah dahsyat tuh, makanya nggak boleh pelit.
Walaupun yang suami pelit, bete kagak? Ibu juga jangan pelit. Suami pelit, gampang. Lagi duduk, udah lewat di dalam sambil nyepuk. Shit. Tung keripit, hai tulang bawah, punya suami pelit, sakit bukan tepalang. Ini lagi duduk. Hah? Kenapa tuh bini gua tuh? Terusin lagi, kita pura-pura nyapu tapi nyanyi sindiran halus. Tung keripit, hai tulang bawang, punya suami pelit. Apa bu? Ada yang nyeletuk, saya pernah tahu saya di mana katanya. Masukin kandang ayam. Ada bapak-bapaknya, katanya. Terus kata saya, Pak Ayahanda, bukan saya yang ngomong, si bunda ini yang ngomong nih. Ya bun, ya Allah, bun ya. Mudah-mudahan tuh, insya Allah suaminya kagak pelit lagi. Amin ya Allah ya Rabbal. Sampai mana? Udah ya, 3 ya? Betul? 3 ya? Benar. Fastabiqul khairat tadi. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan, Zayun. Kita perbanyak pembekalan menuju alam akhirat, menghadap Allah. Yang keduanya, petunjuk agama kita galakan, Budalidin. Yang ketiganya, dakwah Allah taati. Apa bu? Taat kepada Allah secara terus menerus. Insya, makanya jadilah istri yang solihah. Insya, baginda Rasulullah cinta. Satu dengan wangi-wangian, yang kedua dengan almar'atul solihah, yang ketiga dengan apa? Orang yang tenang dalam sholatnya. Baginda Rasul suka. Kalau sholat harus tumanin. Jadi istri harus solih, wanita almar'atul solih. Lalu juga pakai wangi-wangian, jangan bau, apalagi di depan suami. Benar? Bunda kalau depan suami kayak begini kagak nih? Pakai daster. Pakai daster. Udah tahu buka-buka daster nih. Bener bun? Daster kan ada ya bun? Kagak mungkin bunda pakai baju kayak gini nih. Ribet ya bun. Gerah ustazah, gerah. Kerudung dipakai kagak kerudung? Mending kalau ingat keluar pakai kerudung. Makanya ada orang yang nyangkolin kerudung dipakai. Kerudung sempak. Pas mau beli sayur, ada tukang sayur. Kira-kira kerudung, ketempelin ke kepala. Pakai jauhnya cangcut sempak. Kata yang tukang sayur, hah? Orang gila baru ini. Bener kagak? Kan gitu kerjaannya. Keluar pakai kerudung, dicangkolin di belakang pintu, pakai paku ya, dipaku misalkan. Ada tukang sayur baru diangkat pakai. Ya bu, ditarik kagak, yang diambil itu sempak. Daleman. Ada tukang sayur bengong aja, bukan yang nanyain Pak, Bu, mau beli apa? Hah? Kenapa sih abang liatin aja? Mau ngomong, takut ngambak? Enggak bu, itu mau beli apa? Udah gitu datang temennya, Ibu Fatimah beli sayur, datang Ibu Romlah. Kata apa? Ada Bu Romlah. Kata Fatimah itu, kata Bu Romlah, Fatimah, lu apa-apaan sih mah? Kenapa mah? Itu kepala itu apa? Coba lihat tuh, apa fakta kabilah? Dia kaget tuh lihat kepalanya pakai sempak. Terus udah gitu lah sebodoh amat, dibuka aja udah ada tukang sayur lagi ambil celananya. Kagak pakai kerudung. Bener. Haram tuh kelihatan sama tukang sayur kalau cowok, mending kalau cewek. Ada yang lewat cowok, bener? Bun, udah gitu lama-lama dari situ timbul rasa-rasa lisan ingin bergunjing. Betul? Ini bukan fastabiqul khairat yang begini mah. Bun, bukan istri yang solihah. Di tukang sayur ngobrol, tadinya kan nanyain sayur, lu beli apa? Gua tempe lu. Tahu ini bosen lu tahu melulu lu. Lu juga tempe aja. Mending gua gitu lo daging. Ya bun, ayo lama-lama apa? Itu ibu itu tuh, Ibu Romlah. Yang Bu Romlah lah besar hitam. Itu besar hitam tau nggak? Suaminya kawin lagi lah. Masa sih? Dia pacaran gua juga tahu tuh. Sama janda sebelah. Ya Allah bun, gibah betul. Boleh nggak ngegibah? Itu apa namanya? Umat Rasul tidak? Sampai jam berapa kita? 3:30. Ya 3:30 ya bun. Ya bun. Ya. Nggak boleh bergibah, betul? Hukumnya haram.
Orang yang bangkrut di yaumil akhir, orang yang suka ngegibah, ya baginda Rasul, siapakah orang yang akan melarat bantat di akhirat, yang akan miskin di akhirat, kata baginda Rasul, orang yang suka ngomongin orang, nyakitin hati orang lain, dosa kepada Allah langsung taubat dan nasuha kepada Allah, kepada manusia ini yang sulit. Betul? Betul tidak? Makanya tidak boleh bergibah. Betul? Mengapa kau selalu membukakan aib sesama? Betul? Kesana kemari kau cerita keburukannya. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Keterlaluan. Jeng, benar? Orang lain dikorek-korek kesalahannya tuh, dia sendiri berdosa, diam aja menang. Benar? Janganlah kau sibuk mencari kelemahan orang. Betul? Periksa dirimu, masih adakah kekurangan. Betul? Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Keterlaluan. Betul? Tuh nggak boleh gibah, ya bun, nggak boleh gibah. Betul? Ya jangan bergibah bu. Sebab apa? Dosa kita buat dia. Apa dosa kita nih? Ya, dosa dia diambil buat kita yang ngegibah. Sedangkan amal kita diambil buat dia. Apabila kau tahu ruginya menggunjing orang, pasti kau tak mau untuk melakukan itu. Betul? Maukah kau tanggung dosa dari orang lain, sedangkan pahlamu kau berikan kepadanya? Jangan Anda berbuat gibah. Betul? Nah itu yang harus kita ingat, tidak boleh bergibah. Jadi intinya tadi, yuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan menuju ridhonya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Apabila kita tadi sudah mendapatkan ridho Allah, baginda Rasulullah pun akan memberikan syafaat kepada kita dengan sendirinya, karena kita umat Nabi Muhammad yang selalu mengikuti jejak langkah beliau. Amin ya Allah ya Rabbal. Bunda, sebelum kita tutup, tadi sudah banyak dibaca sholawat ya. Kita sholawat sebentar ya bun, sejenak, lalu kita tutup dengan istighfar. Bunda, sholawat ini ada dalam channel YouTube saya. Bagi yang belum tahu boleh diklik. Ada tausiah dan juga sholawat ya. Siti Jubaidah. Siti Jubaidah. Ya bun, pakai ya, Jubaidah. Jangan Z, Jubaidah. Insya Allah ada channel saya namanya Siti Jubaidah. Sudah ada hampir 50 video mungkin ya, karena belum lama, baru 1 tahun bun. Dan akan mudah-mudahan saya bisa share di YouTube ya bun ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga bermanfaat untuk seluruh muslimin muslimat yang mengkliknya. Mudah-mudahan insya Allah ya bun. Ini adalah ada dalam YouTube saya. Bunda mau versi dangdut, India apa Mandarin? Salawat saya ada versinya. Dan untuk menghibur. Bunda mau dangdut, India, Mandarin? Mandarin yang belum tahu ya. Mandarin Bunda bisa ngikutinya kagak? Saya pengennya Bunda ikut bersolawat. Kalau Mandarin itu agak susah ayunannya, ya. Jadi kita coba dengan versi, mau India mau dangdut dulu deh. India, Saiba. Ada lagunya Saiba dalam channel YouTube saya, ya. Versi Saiba. Ikutin ya, Bun. Kita buka dulu karena sudah siang, pembukanya yang praktis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
Salatullah. Ayo. Salamullah. Ala Taha Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin. Rasul Habibillah. Ikutin ya. Tawasalna. Ayo. Biar bisa. Bismillah. Wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah. Bi ahlil badri ya Allah. Sekarang sama-sama ikutin saya. 1, 2, 3. Salatullah. Salamullah. Ala Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin Habibillah. Billahi salimi ya salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hamihum wa min gummah bi ahlil badriyah Salatullah. Salamullah. Ala Taha Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillah. Keren-keren semua. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun, yuk kita angkat tangan kita. Kita munajat kepada Allah, kita beristighfar. Mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita baik yang terasa maupun yang tidak terasa diampunkan oleh Allah Jalla Jalaluhu.
dan kita pun mendapatkan jaminan ampunan dosa dari Allah dan surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirkan hati bunda seluruhnya. Kita bertafakur kepada Allah. Kita baca sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi jidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan salihan wa hab lana rizqan halalan wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Allah, Ya Rabb. Lihatlah kami ya Allah, kami hamba-hambamu yang pada hari ini bermunajat, bersiput, bersujud, memohon di hadapanmu. Kami hamba-hambamu yang penuh dengan gelimaan dosa. Kami hamba-hambamu yang lemah ini ya Allah. Kami butuh pertolongan-Mu. Kami butuh kasih sayang-Mu. Kami butuh kekuatan-Mu. Kami hamba-hamba-Mu yang sering berbuat salah, sering melakukan kesalahan-kesalahan, baik yang terasa maupun yang tidak terasa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dosa-dosa yang kami pupuk sedikit demi sedikit hingga setinggi gunung. Kami tidak bisa membayangkannya ya Allah, saking banyaknya dosa kami. Kami yang hina ini, yang tiada daya upaya ini, memohon pengampunan-Mu. Ampunkan dosa-dosa kami. Ampunkan ya Allah. Apabila
apabila Engkau tidak mengampunkan dosa-dosa kami tergolong orang yang merugi. Kami tidak menginginkannya. Ampunkan ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Dosa-dosa kami terhadap ayah bunda kami, ibu bapak kami, emak dan abah kami. Kami mohon ampunkan ya Allah. Kami putri-putrinya belum bisa berbakti secara tapak. Kami belum bisa memberikan yang terbaik untuk beliau. Kami masih sering menyakiti hatinya. Kedua orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, panjangkan umurnya, muliakan beliau, jaga dengan penjagaanmu. Yang tidak bisa kami berikan untuknya hanya Engkau yang Maha Kuasa, yang bisa memberikan penjagaan kepada kedua orang tua kami. Ayah bunda kami, abang kami yang sudah tiada, ya Allah, terima iman Islamnya, lapangkan azab kuburnya, berikan penerangan di alam kuburnya, tidurkan ya Allah, tidurkan, bangunkan di alam mahsyar, selamatkan melewati jembatanmu menuju surgamu. Ya Allah ya Rabb, kami belum bisa membalas jasanya, tidak akan bisa terbalas. Walaupun harta bahkan nyawa ini kami berikan, ya Allah, tidak akan pernah bisa untuk membalasnya. Ya Allah ya Rabb, dosa-dosa kami terhadap guru-guru kami mohon maafkan ya Allah. Kami belum bisa menjadi murid yang baik. Dosa-dosa kami terhadap suami-suami kami, putra-putri kami, tolong maafkan ya Allah. Dosa-dosa kami terhadap saudari-saudara kami, saudara tetangga dekat dan jauh kami, teman setalim kami mohon ampunkan. Bimbing ablumin anas kami, bimbing laka kami, tunjukkan jalan soleh solehah, bimbing hati kami, perbaiki ablumin Allah kami, berikan hati kami keikhlasan, hanya mengharapkan keridhaan-Mu. Ya Allah ya Rabb, selamatkan keluarga kami dari api neraka-Mu, jadikan keluarga kami sakinatan mawaddah warahmah, limpahkan rezeki yang halal dan barokah, putra putri soleh dan solihah, begitu juga anak cucu kami. Ya Allah ya Rabb, jauhkan keluarga kami dari segala macam bala yang Kau turunkan ke muka bumi, bahkan penyakit ya Allah ya Allah. Berikan kami pemimpin yang amanah, yang bijaksana, yang cinta rakyatnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, pertemukan kami kelak
sang pemberi syafaat yang akan mengantarkan menuju surga-Mu. Jadikan kami umatnya ya Allah yang akan mendapatkan syafaatnya di hari yang mulia ini. Kami mohon di hari kelahiran baginda kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami ya Allah golongan hamba-hamba-Mu yang selalu bersyukur, bersabar, dan diberikan ketabahan ya Allah ya Rabb. Jadikan kami golongan hamba-Mu yang akan menyandang gelar kematian husnul khotimah. Seluruhnya para jamaah yang hadir pada hari ini, para bunda-bunda yang hadir, jadikan golongan hamba-Mu yang bila kelak datang ajal kami menyandang gelar husnul khotimah. Husnul khotimah ya Allah, husnul khotimah ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yufi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina min jami'il ahwali wal afat wa taq'udu lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'alna mahbuban fi qulubin nas wa qulubil mu'minin wa bashirna wa balighna wa yassirna amrana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna du'aifun faqawini wa inna dhalilun fa'izzana wa inna faqirun fa'aghnina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbi najjina minal qaumil zalimin. Man ya'mal su'an yujza bihi, man ya'mal su'an yujza bihi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi syakaratil maut wa barik li fil maut wa fima ba'dal maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita seluruhnya husnul khotimah. Mohon maaf Bunda apabila ada kesalahan, kesempurnaan milik Allah Jalla Jalaluhu. Semoga Bunda memaafkan ya Bun. Bunda, sekarang zaman umroh nih. Pergi ke Mekah jangan lupa membeli selimut dan batik.
Insya Allah bisa ketemu lagi dengan saya yang imut-imut and cantik. Buah pepaya, buah semangka, dimakan semut dan juga itik. Insya Allah bisa bertemu lagi dengan saya yang imut-imut and cantik. Situ lagi aja ya bun. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.